Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6 Estetik Albidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar PPKN ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hak warga negara Indonesia ya, Nak. Ada yang tahu nggak sih apa itu hak warga negara Indonesia? Ada yang tahu apa itu hak? Masih ingat nggak apa ya itu ya? Yuk kita simak slide berikutnya. Oh ya, ada yang masih ingat nggak hak itu sendiri itu artinya apa sih? Hak itu sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Masih ingat? Misalnya, kalian itu berhak mendapatkan pendidikan. Makanya kalian sekarang sekolah kan? Karena kalian tuh berhak mendapatkan hal itu, berhak mendapatkan pendidikan. Lalu kalian juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, itu hak ya. Namun yang kita bahas di sini adalah hak warga negara Indonesia. Ya, paham? Apa sih maksudnya itu hak warga negara Indonesia itu? Hak warga negara Indonesia itu adalah serangkaian hak yang diterima oleh setiap warga negara Indonesia. Karena kita adalah warga negara Indonesia, jadi kita membahasnya adalah hak warga negara Indonesia. Seperti itu ya, Nak. Dan hak warga negara Indonesia itu tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 ya, Nak. Ingat-ingat ya. Oh iya, terbayang nggak sih kalian hak itu seperti apa? Hak itu adalah misalnya kalian mendapatkan pendidikan. Itu hak kalian. Kalian mendapatkan kasih sayang orang tua. Itu hak kalian. Nah, yang kita bahas kali ini itu adalah hak warga negara Indonesia. Kita kan warga negara Indonesia tuh. Nah, kita tuh sebenarnya punya hak. Haknya itu apa aja sih? Nah, kali ini Ustazah akan memberi contoh atau membahas contoh 5 ya. 5 hak warga negara Indonesia. Dan itu semuanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, Nak. Nah, yang pertama adalah hak memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hak ini tercantum dalam pasal 27 ayat 1 ya. Bunyinya seperti ini. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Apa sih maksudnya? Jadi, hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, untuk mencapai tujuan itu, hukum harus berlaku sama pada semua orang, tidak pandang bulu, ya. Tidak membeda-bedakan status, jabatan, kedudukan, dan kekayaan. Jadi, semua warga Indonesia itu kedudukannya sama di dalam hukum ya, entah dia pejabat, entah dia orang kaya, entah dia artis. Nah, kalau dia salah, pasti juga akan dihukum dengan hukum yang sama, gitu ya. Itu contoh dalam hal kenegaraan ya, nak. Misalnya, kalau misalnya ada yang bertindak kriminal, nanti juga kan ada pasalnya, dihukumnya berapa tahun gitu. Itu dalam hal yang berskala besar. Kalau yang berskala kecil seperti apa sih, Gus? Misalnya kalian di sekolah sendiri juga ada aturannya kan. Misalnya kalian di sekolah uh, sengaja atau tidak sengaja, misalnya memecahkan kaca sekolah pecah gitu ya. Pasti dapat hukuman kan nanti, entah itu hukumannya apa. Tuh. Pun demikian kalau misalnya teman kalian ada yang melakukan kesalahan dengan kesalahan yang sama ya, kayak kalian tadi misalnya memecahkan kaca di sekolah gitu. Nanti juga akan dihukum dengan hukum yang sama, dengan hukuman yang sama. Jadi tadi ya, kita semuanya itu kedudukannya sama di dalam hukum. Ya, tidak memandang dia kaya, dia miskin, atau dia seorang pejabat, atau dia hanya masyarakat biasa.
ya, tidak memandang bulu. Jadi semuanya itu sama di dalam hukum. Nah, seperti itu ya, Nak. Lalu yang kedua adalah hak bebas memeluk agama. Hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 ya, Nak. Bunyinya seperti ini. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah, jadi setiap warga negara Indonesia itu boleh memilih agama, ya. Di Indonesia kan ada 6 agama ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu boleh milih. Milihnya yang mana terserah boleh, ya. Dan kita juga tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain ya. Misalnya kita orang Islam, terus kita memaksa orang Kristen jadi Islam, itu nggak boleh, ya. Karena apa? Karena di Indonesia itu setiap warga negaranya itu diberi hak untuk bebas memeluk agama. Seperti itu ya, Nak. Lalu yang ketiga adalah hak mendapatkan pendidikan. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Ya enggak? Buktinya apa? Buktinya kalian sekarang sekolah. Ya enggak? Ya, jadi setiap orang Indonesia yang dia usianya seperti kalian itu wajib sekolah, dan memang kalian itu memang itu sesuatu yang harus kalian dapatkan gitu. Dan itu tercantum dalam pasal 31 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, itu bunyinya seperti itu. Berarti kita harus harus benar-benar bisa mensyukuri ya, karena kita udah dikasih hak ya, hak untuk mendapat pendidikan ya. Kalian gunakan dengan sebaik-baiknya, belajar yang rajin, terus nanti kalian berprestasi. Nah, itu bentuk mensyukuri hak itu sendiri ya. Jadi pokoknya ketika belajar ya gunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ketika dikasih kesempatan untuk belajar, gunakan dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan hak kita, hak setiap warga negara Indonesia. Lalu yang keempat adalah hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini tercantum dalam pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi gimana sih maksudnya, Us? Jadi setiap warga negara Indonesia itu dia boleh mengeluarkan pendapatnya, ya. Berkumpul dengan siapapun boleh, berserikat dengan siapapun boleh. Nah, tapi ya yang perlu digarisbawahi adalah ketika kalian menyampaikan pendapat atau mengeluarkan pendapat, kalian harus dengan tata cara yang sopan dan santun, dengan bahasa yang baik. Dan ketika kalian mengeluarkan pendapat itu, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Nah, itu ya. Jadi kita tuh boleh mau berpendapat apapun boleh, tapi tadi syaratnya tadi jangan sampai pendapat kalian itu merugikan orang lain atau menyakitkan orang lain ya. Seperti itu ya, Nak. Jadi kalau kalian misalnya di kelas lagi ada diskusi, ya udah kalau kalian punya pendapat, keluarkan ya. Nggak usah malu-malu ya. Kita tuh bebas mau berpendapat apapun bebas, tapi ya tadi syaratnya jangan sampai menyakiti atau merugikan orang lain ya. Nah, seperti itu ya, Nak. Lalu yang kelima adalah hak ikut serta dalam usaha mempertahankan wilayah Indonesia. Apa sih maksudnya sih, Us? Jadi, setiap warga Indonesia termasuk kalian dan ustadzah itu mempunyai hak untuk membela tanah air Indonesia kita, tanah air kita Indonesia ya. Jadi kalau misalnya Indonesia diserang oleh bangsa lain, nah kita harus membantu bangsa ini untuk mengusir mereka, mengusir penjajah. Kalau zaman dulu pas kita dijajah Belanda, jajah Jepang, apa yang dilakukan warga negara Indonesia atau apa yang dilakukan oleh masyarakat? Ya mereka ikut perang. Nah, itu zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang berarti apa? Kita bagaimana sih bentuk kita membela tanah air itu? Ya dengan kalian belajar yang sungguh-sungguh ya. Dan hak ikut serta dalam usaha mempertahankan wilayah Indonesia itu tercantum dalam pasal 30 ayat 1.
Nah, gitu ya. Jadi yang berhak menjaga Indonesia itu nggak cuma Pak Tentara, nggak cuma Pak Polisi, nggak cuma Pak TNI gitu ya. Tapi kita juga berhak untuk mempertahankan atau menjaga wilayah negara Indonesia ya. Nah, seperti itu ya, Nak. Mungkin itu saja dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila banyak salah katanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.